Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Gilang Hidup Pertama, guru matematika dari SMA Negeri 1 Bantar Kaung. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang suku banyak atau polinom materi matematika peminatan kelas 11. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang persamaan di polinom, tentang akar-akar persamaannya. Nah, sekarang saya ke jumlah dan hasil bagi akarnya, atau biasanya di polinom itu dibahas tentang teorema Vieta. Langsung saja. Yang pertama, ini kalau x-nya pangkat 3 ya. X-nya pangkat 3 berarti akar-akarnya ada 3, x1, x2, dan x3. Nah, maka jumlah dan hasil bagi akarnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini ada penjumlahannya. X1 plus X2 dan plus X3 nya adalah langsung, tidak usah mencari akarnya, langsung dari sini, dari koefisien-koefisiennya, min B per A. Min B per A, koefisien di yang kedua dan dibagi yang pertama. Itu kalau X1, X2, dan X3 nya dijumlahkan. Nah, yang kedua, ini perkalian antar akarnya. X1 kali X2 tambah X1 kali X3 ditambah X2 kali X3. Itu adalah C dibagi A, koefisien dari X pangkat 1 dibagi koefisien dari X pangkat 3. Nah, yang terakhir di sini kalau perkalian akarnya X1 kali X2 dan kali X3 adalah min D. Ini D di sini diminkan min D per A ya. Ini kalau X-nya pangkat 3. Nah, sekarang kalau X-nya pangkat 4 kayak gimana? Nah, kalau X-nya pangkat 4 itu seperti ini. Ya, berarti X ada 4, X1, X2, X3, dan X4. Itu akar-akar dari ini. Ya, AX pangkat 4, dan seterusnya, dan koefisiennya, konstantannya E di sini. Ya, ini pangkat tertingginya 4 atau genap. Kalau ini pangkat tertingginya 3 atau ganjil. Jadi kalau ketemu pangkat ganjil itu seperti ini caranya. Dengan yang kedua dibagi yang pertama, ya koefisien X yang pangkat 1 dengan dibagi yang pertama tertinggi, koefisien konstantanya ya paling belakang dibagi A-nya, dan ini negatif itu. Nah, sekarang kalau yang X pangkat 4 atau gimana kalau yang genap? Nah, penjumlahannya adalah seperti ini dan perkaliannya. Nah, penjumlahannya sama, min B per A ya. Min B per A. Perkalian-perkaliannya adalah min C per A ya, min C per A. Nah, perkalian untuk 3 ya, penjumlahan ini kan penjumlahan untuk dua suku-sukunya. Itu C per A. Kalau penjumlahan dari perkalian 3 suku-sukunya, X1, X2, X3 tambah X1, X2, dan X4 dikalikan. Nah, ini min D per A ya. Min D per A ini kan sama dengan ini, cuma ini 1, ini per A-nya di sini ada 31, ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, sedangkan perkalian keempat sukunya adalah E per A, yang belakang dibagi yang depan dengan kondisi positif. Positif. Tidak dinegatifkan ya. Kalau ini kan negatifkan. Itu. Ya, seperti ini pembahasan teorema Vieta atau jumlah dan hasil bagi akar-akar di polinom. Saya lanjutkan untuk contoh soalnya. Langsung aja ke contoh soalnya. Contoh pertama. Nah, diketahui X1, X2, dan X3 merupakan akar-akar dari X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 4X min 5. Pertanyaannya X1 plus X2 dan X3-nya berapa untuk yang pertama? Nah, kita cari yang pertama itu X1 ditambah X2 ditambah X3. Nah, karena dia penjumlahan akar-akarnya berarti adalah min B per A. Min B per A. Nah, B-nya itu berapa? Ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, berarti min 3 per 1. Berarti 3 per 1. Atau hasilnya 3. Nah, sekarang yang ini B. Ya, X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X2 kali X3. Nah, ini jadi kalau kita lihat di pembahasan sebelumnya, ini ya, X1 X2 ditambah X1 X3 itulah C per A. Nah, berarti di sini adalah C per A. C-nya adalah di sini. C per A. C-nya adalah 4, A-nya 1, berarti 4. Nah, yang terakhir yang ke C, X1 kuadrat
plus X2 kuadrat tambah X3 kuadrat. Nah, ini kayak gimana? Nah, ini itu bisa kalau di yang yang akarnya cuma 2 kan X1 plus X2 kuadrat itu kan sama dengannya X1 kali X2 dikurangi X2 X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dikurangi 2 X1 kali X2 gini ya. Nah, kalau seperti ini berarti X1 kali X1 ditambah X2 ditambah X3 ya dikuadratkan dikurangi. Nah, ini kalau misalkan kita mau seperti ini itu kayak gimana? Nah, kita ortokan dulu di sini. Kalau modelnya X1 ditambah X2 tambah X3 dikuadratkan, berarti kan X1 tambah X2 tambah X3 kalikan X1 tambah X2 tambah X3 gini ya. Nah, ini kita kalikan. Kali ini, dikali ini, dengan ini kali ini. Nah, berarti X1 kuadrat ditambah X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah ini kali ini X1 kali X2 ditambah X2 kali X3 ditambah, nah ini kan ini kali ini yang ketiga, berarti X1 X3 X2 kuadratnya belum ya, X2 kuadrat ditambah X3 kali X1 kali X3 ditambah X2 kali X3 ditambah X3 kuadrat. Nah, di sini ada X1 kuadrat ditambah X1 X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat. Nah, ini kan dari sini, dan dari sini. Nah, sekarang ditambahnya X1 kali X2 nya ada 1, 2. Berarti 2 kali X1 kali X2 ditambah X1 kali X2 kali X3 nya ada 2 juga. Satu ini, satunya ini. Terus ditambah 2 kali X1 kali X3. Nah, karena ini penjumlahan seperti ini, berarti ini kan bisa tukeran ke sana. Karena yang kita tanyakan X1, X2, dan X3. Berarti di sininya dikurangi 2 dikali X1 kali X2 kali X3. Nah, 2 kali X1. 2 kali X1 plus X2, X3. Kurang di sini. Ntar saya hapus dulu. Nah, di sininya berarti dikurangi 2 kali X1 X2 tambah X1 X3 ditambah X2 X3 kayak gitu. Nah, di sini kan X1 X2 X3-nya ini sudah ada 3, berarti 3 kuadrat dikurangi 2 dikalikan X1 plus X2 kan ini 4. Nah, berarti 9 dikurangi 8 hasilnya 1. Itu ya, seperti ini. Jadi untuk mencari yang seperti ini kita lihat ke materi kelas 10 dulu. Kalau ada X1 plus X2 kuadrat adalah seperti ini penjabarannya. Berarti kalau ada satu lagi ya, ada X2 X pangkat 3 kuadrat, berarti nah ditambahkan di sini penjabaran perkalian dari antar akarnya. Berarti kan ini kan perkalian antar akarnya ini. Penjumlahan perkalian antar akarnya. Ini kita penjabaran di sini penjabarannya. Nanti tinggal perhatikan lagi di daerah sininya ya. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua, jika 2 adalah salah satu akar dari 2x pangkat 4 min 6x pangkat 3 plus px min 1 dengan akar-akar x1, x2, x3, dan x4, tentukan jumlah akar-akarnya. Jumlah akar-akarnya ya, jumlah akar-akarnya. Ini sudah ketemu 1, berarti jumlah akar-akarnya itu berapa? Itu. Nah, sekarang kita cari P-nya dulu berarti ya. Kita cari P-nya dulu berarti.
X1 tambah X2 tambah X3 ditambah X4 itu adalah apa? Eh, penjumlahannya. Penjumlahan berarti min B per A. Nah, min B per A itu B-nya kan ini 6. Berarti min B per 6. Coba kita tulis lagi. Min B per 6. Ya, benar. Min B per A ya. Ini ya, jumlahnya adalah min B per 6. Nah, min B per 6. Berarti min B-nya adalah min 6. Min B per 6. Min B per A. Min B per A-nya 2. Berarti ini adalah min 6. Berarti jadi plus ya. Min plus berarti 3. Nah, jumlah akar-akarnya ini 3 ya. Jumlah akarnya 3. Nah, di sini kalau misalkan kalian pengen mencari 3 ininya, tinggal nanti di sini X1, X2, X4 nya, berarti ini 2 nya dimasukkan, benar ruas seperti itu. Jadi ini pertanyaan untuk diperhatikan di sini, jika 2 itu adalah satu akar, berarti ada X1, ada 3 akar yang belum diketahui. Nah, ini cuma buat mengecoh saja. Nah, kita tentukan jumlah akar-akarnya. Berarti kan jumlah akar-akarnya adalah ini. X1, X2, X3 dijumlahkan. Nah, sekarang kita lihat dari sini saja. Berarti kan kalau X1, X2, X3, X4 dijumlahkan adalah min B per A. Nah, B-nya kan di sini ini adalah A, ini B, ini C, ini D. Nah, jumlahnya berarti kan tinggal min B per A saja kayak gitu. Ya, oke. Nah, sekarang kita lanjutkan contoh terakhir.